Apa sih yang harus Anda lakukan setelah diselingkuhi suami? Pergi meninggalkan? Menangis? Galau? Minta cerai? Atau yang lainnya? Pasti Anda yang menonton video kali ini akan merasa bingung setelah diselingkuhi oleh suami. Apakah Anda harus bertahan dalam rumah tangga Anda atau Anda meninggalkan suami Anda? Nah, oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan membahas 5 hal penting yang harus Anda lakukan setelah Anda diselingkuhi oleh suami Anda. Baik, saya mau sedikit cerita ya mengenai pengalaman saya pribadi. Bukan pengalaman dari sahabat saya, tapi pengalaman saya pribadi. Karena dalam beberapa video yang lalu saya menceritakan mengenai perselingkuhan, dan banyak sekali yang komentar di video-video saya menanyakan apakah suami Bu Ratu pernah berselingkuh, apakah rumah Bu Ratu tidak pernah mengalami hal demikian. Terus ada yang ngomong juga, ada yang komentar juga, Bu Ratu hanya ngomong saja, padahal belum pernah diselingkuh oleh suami, tapi hanya asal ngomong saja. Nah, saking banyaknya komentar-komentar negatif tentang rumah tangga saya ingin berbagi sedikit cerita dalam rumah tangga saya. Saya membuat video-video tersebut dikarenakan saya juga pernah mengalami seperti yang Anda alami. Suami saya selingkuh. Iya, benar. Suami saya pernah selingkuh. Dikala dulu waktu saya belum tahu mengenai aura, saya belum paham mengenai aura, saya belum belajar dalam mengenai aura. Suami saya pernah selingkuh dengan salah satu teman kerjanya, sesama pegawai negeri sipil. Hati saya memang hancur, sakit rasanya ketika mengetahui perselingkuhan suami saya melalui sosial media yang suami saya miliki, melalui Facebook, melalui Instagram, foto-foto kemesraan mereka. Saya melihat semuanya dan saya sakit hati, sama persis seperti yang Anda rasakan ketika Anda melihat suami Anda berselingkuh. Sakit hati, menangis, kecewa karena dikhianati oleh suami sendiri, karena dikhianati oleh pasangan yang kita cintai. Benar-benar sakit hati. Tapi saya mencoba bertahan karena saya memang sudah memiliki anak. Saya mencoba bertahan untuk anak-anak. Saya mencoba bertahan untuk rumah tangga saya. Karena menjalin suatu rumah tangga, merajut rumah, membangun rumah tangga, itu sangat susah sekali. Dua cinta disatukan dalam ikatan pernikahan itu memang sangat berat sekali. Dan dalam rumah tangga memang ada setiap kali masalah, salah satunya yaitu perselingkuhan. Dan kita sebagai wanita harus bisa siap untuk itu semua. Dan saya rasa banyak sekali rumah tangga yang mengalami demikian. Dan jarang ya kalau saya lihat, jarang banget kalau saya melihat rumah tangga yang benar-benar utuh. Tidak ada godaan wanita lain, tidak ada godaan pria lain dalam rumah tangga mereka. Jarang sekali saya melihatnya. Karena hampir 90% klien saya mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, yang pernah saya alami dahulu kala. Lantas, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan setelah saya mengetahui suami saya berselingkuh? Hal yang saya lakukan, yang pertama, saya mencoba berpisah untuk sementara. Saya pergi ke rumah orang tua saya. Saya meninggalkan suami saya untuk sementara waktu. Karena saya ingin membuat suami saya itu tahu apa kesalahannya. Dan berpisah sementara tersebut itu juga membuat saya semakin dewasa. Semakin tahu artinya rumah tangga, artinya pernikahan dengan suami itu apa. Saya memahaminya itu. Dengan berpisah sementara, kami berdua bisa introspeksi diri tentang kesalahan kami. Yang kedua, hal yang saya lakukan, saya tidak menganggap perselingkuhan itu adalah hal yang buruk terjadi.
Karena ketika saya menganggap suami saya selingkuh itu adalah hal yang buruk, ini sudah rencana Tuhan. Tuhan memberikan bencana besar dalam rumah tangga saya. Bukan. Saya tidak pernah menganggap hal tersebut. Dan saya tidak meninggalkan suami saya. Saya tidak marah-marah dengan suami saya. Saya tidak marah-marah dengan pelakornya. Karena ketika saya bertahan, itu akan membuat saya semakin dewasa, semakin kuat, dan membuat rumah tangga kami semakin kuat untuk menjalani setiap masalah yang ada. Karena masalah perselingkuhan itu adalah masalah yang paling tinggi, yang paling besar dibanding dengan masalah-masalah yang lainnya, seperti masalah anak-anak, masalah keuangan. Itu masalah yang paling kecil, dan masalah yang paling besar adalah masalah perselingkuhan. Oleh karena itu, saya tidak pernah menganggap perselingkuhan itu suatu hal yang buruk dalam kehidupan rumah tangga kami. Yang ketiga, saya mencari tahu penyebab perselingkuhan itu. Setelah saya dan dengan suami itu berpisah sementara, dan saya menganggap di situ saya tidak berpikir bahwa perselingkuhan itu adalah suatu hal yang buruk, dan saya introspeksi diri. Suami juga introspeksi diri juga. Selama kami berpisah, saya mencari tahu penyebabnya apa. Kenapa suami saya berselingkuh? Apakah dari sikap saya yang selama ini berubah kepada suami? Apakah dari penampilan saya yang berubah? Apakah dari pelayanan saya kepada suami yang berubah? Atau yang lain? Saya cari tahu di situ. Selama saya berpisah sementara dengan suami. Dan setelah semuanya saya tahu penyebabnya apa, alasannya apa. Padahal kalau saya lihat, selingkuhan suami tidak jauh lebih cantik dibanding saya. Jauh banget. Dan selingkuhan suami jauh lebih tua. Dia juga sudah bersuami, sudah memiliki anak. Ternyata penyebabnya hanya sepele saja. Dari penampilan saya, memang berbeda. Dia seorang guru PNS. Seorang pegawai negeri sipil. Sedangkan saya hanya manusia biasa yang tidak bekerja. Saya introspeksi diri di situ, saya cari tahu. Kemudian dari sikap saya juga, yang sering marah-marah di rumah, yang tidak peduli dengan suami, saya perbaiki semuanya. Saya perbaiki agar suami saya itu kembali nyaman dengan saya, kembali sayang dengan saya, sikap-sikap saya, dan pelayanan saya di ranjang juga saya perbaiki. Nah, hal itulah yang membuat suami masih bertahan dengan saya dan meninggalkan pelakornya. Sampai saat ini rumah tangga kami juga harmonis karena saya memperbaiki semuanya. Saya tidak menyalahkan suami saya tidak menyalahkan pelakornya, saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa suami saya bisa seperti ini? Ternyata setelah saya berpisah sementara dengan suami, saya menemukan jawaban-jawabannya. Mengapa suami saya berselingkuh dari saya? Yang keempat, setelah saya kembali ke rumah, kembali dengan keluarga saya, setiap kami berbicara, setiap kami ngobrol, saya tidak pernah mengungkit perselingkuhan. Sama sekali saya tidak pernah mengungkitnya, karena saya mencoba untuk memaafkan. Iya, memang berat sekali untuk bisa memaafkan kesalahannya. Kesalahan yang telah menyakiti hati kita, sangat berat sekali, sangat susah sekali, apalagi untuk melupakan. Tapi saya mencoba belajar untuk sedikit memaafkan kesalahan suami. Dari foto-fotonya, dari sikap-sikapnya, saya mencoba memaafkan. Saya mencoba menjalin hubungan yang baru lagi, memulainya dari nol, kembali harmonis, kembali mengulang lagi masa-masa lalu yang indah bersama suami. Dengan begitu, saya sedikit melupakan masa lalu pahit saya yang telah dikhianati oleh suami saya. Yang kelima, ini yang paling penting, yaitu menjalin hubungan yang jujur dan terbuka dengan suami. Memang susah untuk kita jujur dan terbuka dengan suami. Masalah-masalah tentang kehidupan kita, masalah keuangan, masalah pekerjaan, harus terbuka dengan suami, harus jujur dengan suami. Suami juga begitu, jujur dan terbuka dengan saya. Hal itulah yang akan memperkuat rumah tangga kami.
Sampai saat ini, rumah tangga saya harmonis dan bahagia. Karena terjalin hubungan dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Nah, itulah yang saya lakukan selama ini ketika saya diselingkuhi oleh suami saya. Dan mungkin sahabat Aura juga saat ini masih bingung apa yang harus Anda lakukan ketika Anda diselingkuhi oleh suami Anda. Dari sedikit cerita saya tadi, Anda bisa terapkan dalam rumah tangga Anda, agar rumah tangga Anda benar-benar kembali harmonis, dan suami Anda tetap mempertahankan Anda dan meninggalkan selingkuhannya. Tapi, jikalau saat ini Anda masih bingung atau masih ragu, apa yang harus Anda lakukan? Karena setiap orang kan pasti berbeda-beda. Anda bisa berkonsultasi langsung dengan saya dengan menghubungi line konsultasi di sini. Anda bisa catat, Anda bisa save, Anda bisa telepon saya atau chat di WhatsApp saya. Nanti saya akan bantu Anda untuk mengatasi masalah yang Anda alami saat ini. Baik, saya rasa penjelasan saya mengenai 5 hal penting yang wajib Anda lakukan setelah diselingkuhi oleh suami. Semoga dapat manfaat untuk sahabat Aura semuanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.